Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai trigonometri. Jika pada video sebelumnya kita sudah mengenal lebih dalam mengenai sudut, nah nanti sudut-sudut tersebut akan kita aplikasikan pada perbandingan yang namanya sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, apa itu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen? Itu nanti kita akan pelajari, tetapi sebelumnya kita pahami dulu sebuah permasalahan berikut. Permasalahan ini nanti akan ada hubungannya dengan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Tetapi kita pahami dulu sebentar mengenai permasalahannya. Jadi, pada permasalahan 1, Rudi yang tingginya 1,7 meter sedang berdiri di tepi sungai dan ia sedang melihat sebuah menara. Nah, menara tersebut tingginya 9,7 meter, tepat di bagian tepi sungai. Lalu, ia memandang ujung dari menara tersebut sehingga terbentuk sudut elevasi. Nah, kalimat sudut elevasi kemarin sudah kita pelajari ya, artinya sudut dari pandangan lurus mata ke arah atas. Lalu ia berniat mengukur lebar sungai tersebut untuk membuat jembatan kayu dan kemudian ia akan memasang sebuah kabel dari ujung menara ke ujung tiang yang letaknya persis di tempat ia berdiri dengan tinggi yang sama dengan tinggi badan Rudi. Jika biaya pembuatan jembatan kayu adalah 120.000 per meter dan harga kabel adalah 6.000 per meter, tentukan biaya minimal yang diperlukan Rudi. Nah, ini adalah sebuah masalah di mana kita akan mencari lebar dari sungai. Anggaplah ini sungai, lalu kita akan mencari lebarnya berapa. Dan nanti Rudi juga akan memasang kabel dari ujung tiang ke ujung bangunan sini. Nah, tapi pertanyaannya berapa panjangnya? Apakah ada yang bisa membantu kita untuk menemukan berapa lebar sungai dan berapa tinggi atau panjang kabelnya sini? Bapak rasa kalau kalian belum mempelajari yang namanya sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen, tentu saja akan sangat kesulitan karena di sini tidak ada hal-hal yang mampu membantu dari permasalahan ini. Tetapi nanti setelah kalian mempelajarinya, Bapak harap kalian akan bisa untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri yang 6 tadi yang Bapak sampaikan. Nah, berarti kita harus mempelajari dulu apa itu sin, apa itu cos, apa itu tangen atau tan, lalu apa itu kosekan atau kosek, apa itu sekan atau SEC, dan kotangen atau kot. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan di bagian bawah modul, di sini ada titik-titik yang harus kalian isi mengenai pengertian dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotang atau COT. Lalu kosekan, selain ditulis kosek seperti ini, juga bisa ditulis dengan simbol CSC. Jadi karena yang lain itu 3 huruf ya, ini kalau 5 huruf sendiri kan mungkin tidak adil. Makanya kosekan bisa ditulis kosek, bisa ditulis CSC. Jadi ini ada singkatan lainnya. CSC. Nah, seperti itu. Tapi karena ini jadi merusak, maka ya sudahlah, nggak usah. Begitu ya. Nah, sekarang apa itu sinus, kosinus, tan? Nah, silahkan kalian perhatikan pengertian berikut ya. Jadi sinus atau sin itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi miring. Ingat, sin itu adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Sebuah segitiga siku-siku. Jadi nanti yang kita bahas di awal itu semuanya adalah segitiga siku-siku. Karena perbandingan sinus, kosinus, tan, dan seterusnya itu semua bersumber dari segitiga siku-siku. Walaupun nanti penggunaannya bisa lebih luas daripada segitiga siku-siku. Lalu apa itu kosinus? Kosinus itu adalah perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau sin itu sisi depan dibagi sisi miring,
Kalau cos itu sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian ada tangen atau tan. Tan itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Lalu kalau kosekan itu adalah perbandingan sisi miring dibagi sisi depan. Terus sekan itu adalah perbandingan sisi miring dengan sisi samping. Kalau kotangan itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi depan sudut. Nah, itulah perbandingan-perbandingannya. Nanti kalian bisa salin. Nah, seperti ini ya. Mungkin ini agak sedikit ketutup. Jadi, sisi samping sudut dengan sisi depan sudut sebuah segitiga siku-siku. Nah, silakan nanti pada bagian ini kalian bisa pause terlebih dahulu untuk memindahkan pengertian-pengertian ini ke modul kalian masing-masing. Lalu, nah, silakan setelah di pause, nanti kita lanjutkan untuk mengisi ini. Jadi, sinus, kosinus, dan teman-temannya itu biasanya disingkat dengan 3 huruf. Ini bisa kita singkat dari CSC. Lalu, biasanya akan diikuti dengan sebuah sudut. Nah, misalnya alfa di sini, ini menyatakan sebuah sudut. Sin alfa itu dinyatakan sebagai depan dibagi miring. Atau kita singkat sebagai demi. Kosekan itu samping bagi miring atau sami. Tan itu adalah depan dibagi samping atau desa. Jadi ada singkatannya, demi, sami, desa. Itu untuk menghafalkan sin, kos, tan. Jadi demi, sami, desa. Demi berarti depan miring. Sami berarti samping miring. Desa depan samping. Lalu untuk kosekan, itu adalah perbandingan antara miring dengan depan sisi. Jadi mide. Sekan itu adalah miring bagi samping misa. Dan kotangan itu adalah samping bagi depan. Jadi sade. Mide, misa, sade. Itu adalah singkatannya. Jadi singkatan-singkatan ini digunakan untuk menghafalkan perbandingannya. Jadi nanti kalian bisa hafal perbandingan antara sin, kos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Jadi tidak terbolak-balik. Nah, lalu bagaimana pengaplikasiannya dalam segitiga siku-siku? Jadi seperti ini. Anggaplah sudut alfa itu di sini. Nah, berarti yang namanya sin A itu adalah hasil bagi antara Y dan Z. Karena sin itu adalah depan bagi miring. Dalam sebuah segitiga siku-siku, nah, miring itu harus selalu segitiga yang bagiannya miring, gitu ya. Ini Z itu pasti miring, dimanapun posisinya nanti, mau dia alfanya di sini ataupun di sini, Z itu pasti yang miring. Nah, hanya nanti bagi alfa, sisi depan sudut, nah berarti kan ini alfanya di sini, depannya mana? Ya Y. Nah, Y ini kita anggap sebagai sisi depan sudut alfa. Makanya depan bagi miring, berarti Y dibagi Z. Lalu cos. Cos itu adalah samping bagi miring. Nah, bagi sudut A, garis X ini, nah, garis ini, itu adalah sampingnya. Sampingnya lalu dibagi dengan Z. Karena perbandingannya sami. Begitupun tan. Tan itu adalah depan dibagi samping. Berarti depannya A itu adalah Y. Sampingnya adalah X. Z itu bukan samping. Gitu ya. Jadi sisi miring itu tidak boleh kalian nyatakan sebagai samping. Next. Untuk kosekan itu berarti miring dibagi depan. Berarti miringnya kan Z dibagi dengan depannya Y. Depan sudut A. Lalu sekan adalah Z per X, di mana miring dibagi samping, lalu kotangan adalah X dibagi Y, karena sampingnya adalah X, depannya adalah Y. Nah, itu dia penggunaannya kalau dengan variabel-variabel seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku, lalu kita akan tentukan sin A dan teman-temannya yang lain, begitu ya. Jadi, nah, misalnya seperti ini. Contoh 1. Tentukan nilai sin, kos, tan, kosekan, dan teman-temannya dari sudut yang berada pada segitiga berikut. Nah, segitiganya kita ketahui ABC. Gitu ya, segitiga ABC. Nah, kita cari sin A, kos A, tan A, kosekan A, sekan A, dan kot A. Di sini ada beberapa contoh. Jadi contoh misalnya kita mau cari sin A.
Sin A berarti kita melihatnya dari sudut A. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang A. Kita tidak boleh melihat dari sudut pandang lain. Nah, kalau cos B berarti kita melihatnya dari B. Kalau tan C berarti nanti kita melihatnya dari C. Dan posisi samping dan depan itu akan berubah mengikuti posisi sudutnya. Jadi contoh, bagi B, depannya itu adalah 6. Sampingnya adalah 8. Jadi bagi B, itu depannya adalah 6, sampingnya adalah 8. Sedangkan bagi C, sudut C, kalau misalnya kita mau cari tan C, itu depannya bukan 6, tapi 8. Sampingnya adalah 6. Jadi, samping dan depan itu akan berubah mengikuti posisi sudutnya. Nah, bagi A, depannya ya 10, gitu ya. Tapi bagi A yang notabene 90 derajat, dia adalah sudut yang spesial karena tidak memiliki samping. Jadi bukan 6 ataupun 8. Bagi A, sampingnya itu adalah 0. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari sin A itu kan tadi depan dibagi miring. Berarti kita lihat sudut A, depannya sudut A itu adalah 10. Oh, berarti 10 dibagi miringnya juga 10. Karena dalam segitiga siku-siku, miring itu tidak boleh berubah-ubah. Hanya miring ya ini, BC. Berarti 10 per 10 sama dengan 1. Selesai. Cos B. Nah, berarti kalau cos B, kita bisa lihat sudutnya dari titik B. Oke. Cos itu adalah samping dibagi miring. Nah, bagi B, sampingnya itu adalah 8. Miringnya adalah 10. Berarti cos B itu adalah 8 per 10. 8 per 10 disederhanakan jadi 4 per 5. Gitu. Contoh selanjutnya, tan C. Nah, tan C berarti kita lihatnya dari C. Tangan itu adalah depan dibagi samping. Perhatikan bagi C, depan sudutnya, sisi depan sudutnya itu adalah 8. Kan sudut di sini C. Nah, anggaplah sebagai mata gitu ya. Nah, mata di depannya berarti ya angka 8 ini. Sampingnya adalah 6. Berarti 8 per 6 atau 4 per 3. Nah, Bapak ada beberapa contoh lain. Misalnya, nah, tadi kan contoh lain ya, yang di sini kan baru ini, terus ini sama ini. Nah, misalnya, cos A. Kita mencari dari sudut A. Maka, cos A nilainya adalah, nah sekali lagi cos itu kan samping dibagi miring, tetapi untuk sudut 90 derajat, spesial gitu ya, dia tidak memiliki samping, jadi sampingnya dianggap 0. Nah, sedangkan miringnya adalah 10, berarti 0 per 10 nilainya adalah 0. Untuk tan A, nah tan A juga masih 90 derajat, berarti kan depan dibagi samping. Bagi A, depannya adalah 10. Jadi miring itu adalah depan bagi sudut 90 derajat. Lalu karena sampingnya tidak ada, maka 0. Dan 10 dibagi 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Jadi kita tulis saja strip. Karena memang tidak ada. Tidak ada suatu bilangan yang menjadi pembagian 0. Jadi berapapun dibagi 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Contoh lain, tan B. Berarti kita lihat dari posisi B. Tan itu kan adalah depan dibagi samping. Depannya B itu adalah 6, sisi 6. Lalu sampingnya adalah 8. Ini bukan samping ya, karena ini miring. Di samping itu bukan miring. Miringnya tetap miring saja, tidak boleh dijadikan samping. Jadi 6 per 8. 6 per 8 disederhanakan jadi 3 per 4. Sekan itu adalah miring per samping, gitu ya. Jadi miringnya adalah 10 bagi B tapi ya, karena di sini ditanyakan sekan B. Sekan B, maka berarti nanti 10 per 8, karena kita melihatnya dari B. Contoh lain, sin C. Berarti kalau sin C, lihatnya dari C. Nah, lihat dari C, sin itu adalah depan dibagi miring. Depannya adalah 8. Miringnya adalah 10. Berarti 8 per 10 atau 4 per 5. Sekannya, nah sekan tadi sama ya, jadi miring per
samping. Nah, bagi C, miringnya adalah 10, sampingnya adalah 6. Berarti 10/6 atau 5/3. Nah, itulah cara mencari perbandingan sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen pada sebuah segitiga siku-siku. Jadi, dia adalah perbandingan panjang, kalau boleh kita simpulkan. Gitu ya. Jadi, perbandingan panjang antara sisi depan, sisi samping, dan sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku berdasarkan sudutnya. Jadi, antara sudut A, B, dan C, dia punya perspektif yang berbeda-beda. Jadi, tidak bisa nilainya konstan gitu. Kalau misalnya sin A ya 5, misalnya 3/4, maka sin B-nya juga 3/4. Tidak seperti itu. Karena nanti dari sudut B, itu nanti bisa terlihat lain. Nah, itulah sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangen. Nah, lalu di bawah ada beberapa contoh sebuah segitiga yang belum lengkap. Jadi contohnya seperti ini, nomor 4, 16 dan 5. Di sini berapa? Ya, ini harus dicari dulu sisinya menggunakan teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Biasanya ditulis seperti itu, tapi sebenarnya sih bebas. Di mana sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah dari dua sisi kuadrat lainnya. Nah, itu berarti nanti dicari di sini berapa. Kalau sudah, berarti baru dicari satu persatu seperti contoh di atasnya. Jadi contoh nomor 2 ini kan masih kosong di sini. Nah, ini harus dicari dulu. Di sini juga sama. Oke, itulah dia materi kita mengenai sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Nanti silahkan bagian-bagian yang masih kosong ini kalian bisa isi sendiri. Dan nanti kalau kalian mau mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini, di mana satu sisi masih kosong, berarti nanti kalian harus gunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi yang masih kosong. Kalau ketiga sisinya sudah ada, baru kalian bisa menentukan sin, cos, tan, kosekan, kotangen, sekan, dan kotangen. Yang belum disebut apa tadi? Kosekan ya. Dari masing-masing sudut. Karena nanti kalau dari A dan dari C pasti hasilnya akan berbeda. Oke, demikian video kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga video ini mampu membantu kalian dalam kegiatan belajar dan memahami trigonometri. Ini masih baru dasar ya dari trigonometri. Jadi sin, mengenal sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen itu merupakan dasar atau pondasi dari materi trigonometri. Nanti ada banyak sekali pengembangan ke depannya, tetapi kalau kalian sudah bisa memahami ini dengan kuat, maka secara otomatis untuk pengembangannya juga tidak akan terasa sulit untuk dipelajari. Tapi kalau yang sederhana ini masih bingung, ya tentu saja akan mempersulit kalian ke depannya. Jadi, belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk materi trigonometri ini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.